biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kakak dan Yabes dan juga adik-adik yang ada di rumah masih bisa mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Betul nggak Yabes? Iya kakak, kita harus selalu bersyukur. Nah teman-teman, untuk memulai ibadah kita akan mengawali dengan sebuah pujian bagi Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo semuanya berdiri, kita akan nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Silakan duduk adik-adik. Nah, ada yang heran gak? Kakak sama Yabes menggunakan baju adat ini sebagai tanda apa ya? Baju adat ini sebagai tanda bentuk toleransi. Dan juga gereja kita sedang dalam bulan misi. Kita mau mendoakan suku-suku yang ada di Indonesia, terutama suku Bali. Sekarang kita mau berdoa pembukaan ya. Ayo kita berdoa bersama ya. Kalian di rumah mengulang doa yang kakak ucapkan dengan suara yang kedengeran, yang keras ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur boleh dipertemukan dalam ibadah online sekolah minggu gereja Filipi Cengkareng. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo teman-teman, kita akan memuji Tuhan lagi. Masih semangat kan? Masih. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu dari Kemenangan Iman nomor 139, Kirim Cahayamu. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah
lagi ya, kita masih mau tetap memuji Tuhan dengan pujian Cari Teman. Dengan semangat ya adik-adik ya. Boleh bersama dengan mama papa sama adik dan kakak yang ada di rumah ya. Cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Angkat tiga-tiga. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Cari teman bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari teman bersama Yesus, segenap hati. Angkat satu-satu. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Sekarang kau dan empat. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Dua-dua. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Tangkap, tangkap, tangkaplah teman. Puji Tuhan. Silakan duduk ya teman-teman. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan sikap doa ya. Bapa, aku datang padamu. Adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik harus sungguh-sungguh ya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tidak boleh lagi bermain ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Dan kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kuasai hati dan pikiran kami supaya kami dapat mendengar dengan baik. Dan Tuhan juga yang memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah video tentang Yunus ditelan ikan yang besar. Kalian bisa baca Alkitabnya dari kitab Yunus pasal 1 sampai dengan Yunus pasal yang ketiga. Ayatnya cukup panjang, jadi kalian bisa baca di rumah masing-masing ya, dibantu mama dan papa atau kakaknya, oke? Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." "Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. "Dalam kesusahanku,
Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Lalu mereka mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, anak-anak, akhirnya Yunus mau mendengar suara Tuhan. Yunus mau pergi kemana tadi? Iya, ke Niniwe. Betul, good. Jadi anak-anak, kalian juga jangan melawan suara Tuhan ya. Gak pernah, Kak? Gak pernah, Bu, saya melawan suara Tuhan. Kapan sih aku melawan suara Tuhan? Kapan ya kira-kira anak-anak melawan suara Tuhan itu? Pada saat orang tua kalian menasihati kalian, terus kalian melawan, kalian tidak taat, kalian tidak menuruti. Karena orang tua kalian dipakai Tuhan untuk menegur kalian. Jadi jangan melawan orang tua ya, karena itu sama saja dengan melawan suara Tuhan. Oke? Dan kehadiran Yunus di Niniwe menjadikan orang-orang Niniwe bertobat loh. Apa sih arti bertobat itu? Bertobat itu berubah dari berbuat yang jahat-jahat jadi berbuat yang baik-baik. Dan orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan yang disembah oleh Yunus, Tuhan yang kita sembah juga. Jadi orang-orang Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Wah, senangnya orang-orang Niniwe bebas dari hukuman Tuhan. Jadi anak-anak dan ibu, juga semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan
harus mau taat pada suara Tuhan untuk menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan penyelamat dunia, supaya orang-orang bisa bebas dari penghukuman Tuhan yang kekal. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami dapat menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi setiap orang dan orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ayo kita mau belajar ayat hafalan yang diambil dari Roma 1 ayat yang ke-16. Dengar ya, mulainya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa dan kakak yang akan memimpin doa kita. Adik-adik mengikutinya dengan suara ya. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kami telah selesai. Tadi kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan itu boleh kami ingat dan kami lakukan di dalam keseharian kami. Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan jaga sertai kami di rumah. Seminggu ke depan. Dan pertemukan kami minggu depan dalam ibadah online kami. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai ya adik-adik ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di ibadah online kita. Oh iya, kakak mau ingetin nih beberapa hal mengenai tugas-tugas ibadah online kita. Yang pertama, jangan sampai lalai mengirimkannya ya. Yang kedua, tugasnya dikirim ke WA Ibu Gembala. Yang ketiga, waktu pengirimannya ditunggu selama 1 minggu sesudah tugas diberikan. Dan yang keempat, yang terakhir,
Bila telat mengirimkannya tidak mendapatkan poin. Ayo, siapa yang mau tidak dapat poin? Jangan ya, harus dikerjakan ya. Oh iya Kak, Yabes mau kasih himbauan nih. Biasanya kalau anak-anak umur 12 tahun itu udah boleh divaksin. Oh, kalau Yabes umurnya berapa ya? Masih 11 tahun, jadi 1 tahun lagi kalau 2022 baru udah boleh divaksin. Oke, berarti usia 12 tahun ya yang sudah boleh divaksin ya Yabes ya? Iya. Mohon lakukan vaksin COVID-19 ya, agar kita bisa menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Dan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke? Oke. Sampai ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Filipi